yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu kami menjadi baru, menjadi ciptaan-Mu yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah bangkit mengalahkan Terima kasih. Yesus, Engkau telah bangkit. Yesus, Engkau telah bangkit. Yesus, Engkau telah bangkit, memberikan kebangkitan, menghidupkan yang telah mati. Terima kasih Tuhan. Terima oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Mari kita ceritakan kemuliaan-Nya. Oh, Dia lebih dahsyat dari Allah segala Allah. Oh, kuasa-Nya yang menghancurkan. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar.
Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari kita bersama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita akan menceritakan kemuliaannya Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar Tuhan maha besar, amin. dan sangat terpuji. Haleluya. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang maha besar. Haleluya. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan kuasanya itu memberikan kita kemenangan. Amin. Kita akan menang bersama dengan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Yesus bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkatkan tanganmu. Haleluya, dia bangkit. Oh, Yesus bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Yesus bangkit. Haleluya, dia Yesus hidup. hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah pada kita tidak pernah berkesudahan. Kasihnya itu selalu baru tiap pagi. Dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Haleluya. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita kita Dengan menari bagi Tuhan. sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja selamanya. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Kita mau iring Tuhan. Kita mau mikul salib dengan sejuta harapan. Kita mau mengiringi bersama dengan salib Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring
memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ketika Tuhan disalib dan Tuhan membawa salib itu, mari kita bersama-sama kita mau mengiringi di belakang Yesus. Karena kita tahu bahwa di balik salib itu ada kemenangan. Di balik salib itu ada kesembuhan. Di balik salib itu ada pemulihan. Kita meninggalkan cara berpikir kita yang dunia. Kita mau berfokus satu tujuan, yaitu dengan salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau iring Engkau Tuhan. Memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, Kami mau iring Engkau Tuhan. ku mau iring Tuhan. Memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sekali lagi, Kali ini Tuhan, kami mau iring Engkau ku Tuhan. mau iring Tuhan. Memikul salibmu dengan berjuta Kami persilakan Bapak harapan. Arif untuk Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan. Memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan. Memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan. Memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami hari ini mengingat akan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami mengingat akan kebaikan Tuhan. Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Selama 3 hari Engkau ada di rahim ibu. Bahkan selama 3 hari itu juga
Engkau mendatangi alam maut untuk memastikan bahwa alam maut tidak lagi berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya. Dan di hari ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati, menyatakan bahwa Engkau punya kuasa yang besar, punya kuasa yang ajaib, punya kuasa yang dahsyat, menaklukkan maut. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau berkata kepada Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Bahkan melalui kebangkitan Tuhan, kami melihat satu titik secercah harapan baru untuk kami semua yang hadir. Mari kita mau bersama-sama berkata, hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Inilah pengharapan kami. Dengan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, kami yang kemarin letih lesu, kami yang berputus asa, karena kebangkitan Tuhan, kami memiliki pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan, melalui berkat firman Tuhan hari ini, kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Itulah pengharapan yang Tuhan nyatakan. Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya pagi hari ini. Berbicara dari hati ke hati. Berbicara melalui pikiran kami, sehingga kami melangkah benar dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Allah Roh Kudus yang menolong, Allah Roh Kudus yang memimpin, dan Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian kepada kami semuanya. Terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pertama-tama mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita percaya
bahwa melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Tuhan memberikan karya pengharapan yang baru buat kita semuanya. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu Paskah? Ya, Paskah kalau dalam bahasa Inggris memakai kata Passover. Ya, Passover itu artinya yang dilalui atau yang dilewatkan. Kalau beberapa waktu yang lalu pernah ada bahasa yang menyebutkan Happy Easter. Ya, kata itu kurang tepat. Kenapa? Karena kata Happy Easter di dalam Alkitab itu tidak tertulis. Tetapi dengan kata Passover itu mulai diceritakan dari zaman Musa. Jadi pada waktu di mana Tuhan memberikan sebuah perintah kepada bangsa Israel melalui Musa, Tuhan berkata, engkau harus keluar dari tanah Mesir. Nah kemudian syarat harus keluar dari tanah Mesir adalah mereka harus meninggalkan segala sesuatunya yang ada di Mesir. Mereka kemudian mengikuti apa yang Tuhan katakan, dan malam sebelum peristiwa keluaran, kemudian orang-orang Israel yang hari itu mengalami 10 tulah. Di dalam 10 tulah yang terakhir itu tentang kematian anak sulung. Kemudian Tuhan berkata, di atas pintu masing-masing rumahmu harus engkau torehkan darah anak domba. Nah hari itu Israel mengikuti apa yang Tuhan katakan melalui Musa. Setiap orang yang menorehkan darah anak domba di atas pintu rumah masing-masing, maka malaikat maut itu melalukan. Itu yang disebut Passover, ya, dilewati. Nah di dalam peristiwa itu ada satu kata yang cukup menggelitik. Apa itu? Tuhan berkata, setiap anak sulung, ya, yang akan dilewati oleh malaikat maut, kalau tidak diberi darah anak domba, anak sulung itu mati. Jadi kalau secara pemikiran manusia anak sulung bisa saja anak pertama. Tapi sebenarnya arti kata itu adalah mengarah kepada hal yang namanya tubuh kita. Bapak Ibu harus percaya bahwa kita ini loh secara tubuh jasmani ini disebut anak sulung. Bagi kita yang tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang percaya, maka kita pasti akan mengalami yang namanya kematian kekal. Tetapi bagi setiap orang yang percaya melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan, maka malaikat maut itu akan berlalu, kemudian kita yang percaya ini bisa masuk surga. Itu yang namanya kehidupan kekal. Nah beberapa ribu tahun sebelum Yesus lahir, peristiwa tentang penorehan anak domba itu terus dilakukan. Ya kalau mungkin dalam perayaan-perayaan besar dari agama seberang, mereka melakukan yang namanya Idul Kurban. Itu terus setiap tahun sampai hari ini. Nah pertanyaannya, kenapa kita sebagai orang Kristen, orang percaya kok tidak melakukan itu? Karena sudah digantikan oleh darah yang kekal, yaitu darahnya Tuhan Yesus. Makanya kita tidak perlu repot-repot, ya, cukup dengan sebuah syarat. Syaratnya adalah syarat yang sebenarnya mudah, tetapi untuk beberapa orang mereka berkata, wah ini enggak mungkin. Syaratnya cuma Tuhan berkata apa? Barang siapa percaya kepadaku, pasti, nah itu, diselamatkan. Nah hari ini Bapak Ibu, karya penebusan Tuhan sudah kita peringati kemarin pada waktu Jumat Agung. Dan hari ini adalah peristiwa tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saya memberikan tema pagi hari ini adalah setitik pengharapan ketika dia bangkit. Dia tidak terlalu banyak, cuma setitik. Tapi setitik inilah yang membuat kita ini bisa benar-benar menjadi satu pribadi yang kembali dinamis. Ya, dinamis dalam bahasa yang lain itu menjadi punya kuasa, punya sesuatu yang dahsyat, punya sesuatu yang hebat. Nah kemarin sewaktu mungkin kita belum mendengar berita kebenaran perkataan firman, kita rasanya hidup itu mulai ngelukro. Perasaan-perasaan timbul dalam hati itu enggak enak. Nah surat Petrus berkata demikian. Kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya. Kita perhatikan bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, ini adalah satu poin yang Petrus katakan, kepada suatu hidup yang penuh harapan, pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi saya dan saudara. Yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi satu berita kebenaran, satu berita sukacita, ya, karena Yesus yang bangkit dari antara orang mati, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus, kita mempunyai yang namanya pengharapan baru. Ya, pengharapan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan itu tidak terlalu muluk, Bapak Ibu. Makanya kenapa saya memberikan tema setitik, ya, setitik pengharapan ketika Dia bangkit. Kenapa saya berkata demikian? Karena apa? Kalau kita punya minat, kalau kita punya sesuatu yang baru, mungkin dalam batin kita berkata, kapan ya aku bisa pulih? Nah, itu yang namanya secercah, itu yang namanya setitik pengharapan. Petrus pada waktu kematian Tuhan, ya seperti yang hari Jumat kemarin saya sampaikan, dia sempat kehilangan pengharapan. Sehingga waktu dia kehilangan pengharapan, dia menolak Yesus. Dia mengatakan, aku tidak kenal, aku tidak tahu siapa Dia. Kenapa? Pikirannya salah. Waktu pikirannya dia salah, dia mungkin saat itu berpikir, apa mungkin perkataan Tuhan menyatakan tentang kebangkitan itu bisa terjadi. Nah, Petrus ini adalah tipe orang yang cari aman. Daripada ikut dipermasalahkan, ikut didakwa, mungkin ikut disalib, mendingan cari aman, berkata, aku nggak kenal. Tapi detik itulah ketika Tuhan mengalami kebangkitan, Tuhan langsung mencari para murid, ketemu. Petrus di sini sadar. Nah, akibat kesadaran yang Petrus miliki, dia kemudian menceritakan kembali, memberikan cerita ulang, ini loh hidup di dalam Tuhan itu seperti apa. Kenapa Tuhan harus bangkit? Ayat 4 berkata, untuk memberikan kepada kita semuanya, agar kita ini bisa menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, kita semuanya pasti mati. Tapi firman Tuhan memberikan satu kepastian. Orang yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, menjalankan semua iman yang dikatakan oleh Tuhan, salah satunya tentang melakukan pembaptisan selam, maka orang itu nanti akan memiliki yang namanya bangkit dari antara orang mati. Jadi saya dan saudara pada suatu hari nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita tiba-tiba nanti dibangkitkan. Untuk apa? Menerima bagian yang tidak dapat binasa. Menerima bagian yang tidak dapat terkontaminasi, tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Sekarang ada di mana? Masih tersimpan di surga. Dan nanti kita akan bersama-sama belajar untuk bisa meraih, untuk kita bisa kembali memiliki sebuah pemulihan baru. Nah, kita yang sebenarnya hidup sampai hari ini, yang mungkin masih punya ganjelan, punya rasa bahwa Tuhan tidak cinta. Petrus memberikan perkataan yang mengingatkan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi hari ini Bapak Ibu yang masih hidup diberi tahu oleh Tuhan,
ada keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan pada zaman sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerima semuanya? Petrus mengatakan ini semua kepada sidang jemaat yang dilayani hari itu di Galatia, di Asia. Kenapa? Karena para murid sidang jemaat hari itu juga mulai punya perasaan, mana bukti janji Tuhan? Makanya dia ceritakan semuanya. Nah, kita hari ini mau eksposisi dari ayat 3 dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, ini eksposisi kita. Saya sengaja memberikan gambar Tuhan yang bangkit ini memberikan pertolongan kepada seseorang yang hampir tenggelam. Ya, saya memberikan tujuan mempercayai bahwa masih ada kesempatan untuk pulih. Amin. Jadi Tuhan memberikan kepastian kepada kita, kalau Anda percaya masih ada kesempatan, masih bisa. Kenapa? Kita masih hidup. Ya, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tiba-tiba teringat dengan almarhum Pak Simon Mulyono, Pak Mul. Ya, sebelum dia meninggal, saya masih ingat hari itu bulan Desember, sempat makan beramai-ramai ke Jogja dalam perayaan Natal, ya di sebuah hotel. Wah, hari itu Pak Mul semangat. Kemudian beberapa, mungkin sekitar 10 hari itu hari Minggu, dan Pak Mul ini adalah tipe orang yang sungkanan. Tapi hari Minggu itu ketika saya bersalaman di depan pintu, kemudian dia tiba-tiba, "Pak, sebentar, tak nyalami yang lain dulu." Itu Pak Mul. Kemudian sudah selesai salaman dengan yang lain semua, kemudian saya ajak makan. "Pak Mul, makan yuk di pastori." Tumben Bapak Ibu, Pak Mul itu mau. Biasanya tidak pernah mau. Dia makan sambil ya pokoknya bersukacita gitu, bergembira. Hari Seninnya kalau nggak salah hari itu, sore, saya lagi ngurus banner, saya diberi kabar, Pak Arif, Pak Mul mati. Saya langsung teratap, itu masih sekitar jam 4:30. Nah, yang ngabari saya tanya, yang bener. Waktu itu kalau nggak salah yang ngabari itu Koh Hinggi. Yang bener kok. 15 menit kemudian ngomong, Pak Arif nggak jadi mati. Wah, saya seneng. 10 menit lagi telepon lagi, Pak Arif sido mati. Waduh, si bener sih di. Telepon lagi, Pak Arif nggak jadi mati. Saya seneng lagi. Yang terakhir, Pak sudah mati. Wah, saya langsung nangis berderai-derai. Yang saya mau garis bawahi, ketika ada sebuah berita nggak jadi mati, saya senang. Waktu mati, saya susah. Itu beberapa kali, dalam waktu kurang lebih mungkin hampir 1 jam, ada berita tidak jadi mati. Itu menyenangkan. Sama berita yang hari ini kita dengar Bapak Ibu, Yesus hidup. Kok enggak ada semangat ya? Yesus hidup. Nah, itu harusnya senang Bapak Ibu. Kenapa? Dia bangkit dari antara orang mati. Sesaat seperti yang tadi saya ceritakan, Pak Mul yang tidak jadi mati, hanya diberi perpanjangan waktu 10 menit. Saya senang, saya percaya keluarga pun hari itu senang. Meskipun faktanya hari itu kemudian dia meninggal, tapi lihat ada sebuah berita gembira sesaat. Nah, Tuhan memberikan satu kepastian berita yang gembira bahwa Yesus itu hidup. Untuk apa? Menyediakan surga bagi kita semuanya. Ini yang namanya setitik pengharapan ketika dia bangkit. Nah, sekarang yang menjadi sebuah persoalan, kesempatan yang bagaimana supaya kita ini bisa pulih. Nah, ini eksposisi kita dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 terlebih dahulu. Tolong dibacakan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu,
sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya. Jadi hal yang pertama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan atau masalah. Jadi ternyata Petrus itu mengingatkan kepada kita, kalau engkau ingin punya sebuah titik pengharapan baru karena kebangkitan Tuhan, bagaimana kita ini bisa mempunyai sebuah kesempatan? Yang pertama, kalau kita tidak berputus asa. Kita harus punya yang namanya semangat. Kenapa kok Petrus ini memberikan anjuran tidak berputus asa, tetap harus memiliki semangat? Karena kalau orang sampai patah semangat, orang sampai berputus asa, firman Tuhan dalam Amsal berkata, itu mengeringkan tulang. Arti kata mengeringkan tulang itu artinya apa? Kita nggak punya daya, kita loyo, kita stres. Nah, kenapa Petrus kok bisa memberikan sebuah anjuran ketika punya masalah, punya problem, punya hal-hal yang mungkin menyakitkan, kok malah suruh bergembira? Kenapa? Saya tuliskan, karena di hadapannya Petrus semua masalah, semua hal-hal yang sulit itu hanyalah ujian. Kita masing-masing yang pernah sekolah pasti harus ujian. Diuji enak enggak? Enggak enak. Tapi ujian itu tidak mencelakakan. Nah, Petrus selama mengikut Tuhan, dia sadar, oh, ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tapi selalu ada yang namanya pertolongan. Makanya tadi di dalam ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Nah, banyak dari kita nih kalau lagi punya problem pikirannya cupet. Tapi coba melalui perkataan ayat firman Tuhan tadi dalam ayat yang kelima, kita mulai mikir, waktu engkau pusing, waktu engkau cupet, rasa-rasanya tidak punya pengharapan, rasa-rasanya tidak punya pertolongan, ya kita berpikirnya itu cukup simpel. Aku masih ada loh. Aku masih makan 3 kali sehari. Aku masih bisa bepergian. Aku masih punya anak. Lupa anak saya ini bermasalah, Pak. Coba diingat, berapa anakmu? Kalau anakmu cuma 1, mungkin engkau akan berkata, waduh, anak siji-siji nih. Tapi apakah sesudah itu kita harus berpikir bahwa dengan anak satu-satunya ini tidak bisa pulih? Saya berkata, masih ada kesempatan. Kenapa saya katakan masih ada kesempatan? Kita masih hidup. Lah kalau sudah mati itu lain perkara. Tapi selama masih ada kesempatan, kita selama masih hidup, kesempatan itu selalu muncul. Salah satu contoh buktinya adalah Petrus. Salah satu contoh buktinya adalah Paulus. 2 orang ini jelas, kalau secara logika manusia, Paulus secara khusus, dia tidak punya kesempatan untuk hidup. Kenapa? Jahatnya minta ampun. Tapi lihat, karena karya kasih Tuhan, Paulus disentuh. Karena karya kasih Tuhan, Petrus didatangi. Hanya dengan satu perkataan, Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Tapi coba perasaan Petrus waktu ketemu Yesus gimana? Ya senang, ya ndredeg,
Ya takut. Senang, oh Yesus bangkit. Antara percaya dan tidak percaya. Gemetar karena dia pernah menyangkal. Takut, dia berpikir aku bisa mati. Tapi lihat perkataan lembut dari Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Itulah sebabnya kemudian Petrus menuliskan kembali di dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9. Kita perhatikan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Petrus menuliskan ini? Petrus berkata, Tuhan itu sabar. Tuhan itu tidak pernah lalai, tidak pernah lupa janjinya. Makanya kalau kadang-kadang Anda yang sedang kena masalah, kena problem, mengatakan, Tuhan sudah lupa sama aku. Hari ini saya mau katakan perkataan itu harus dicabut. Perkataan itu perkataan salah. Kenapa? Firman ini menyatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin. Tuhan gak pernah lupa. Saya bisa lupa, Bapak Ibu bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Kenapa? Tuhan mempunyai sebuah pengharapan untuk supaya apa? Jangan sampai ada yang binasa. Tuhan kepingin supaya semua orang itu berbalik, supaya semua orang itu bertobat. Kenapa Tuhan kepingin berbalik dan bertobat? Supaya surga itu bisa diisi oleh kita. Tapi lihat dalam keputusasaan kadang-kadang kita masih menyalahkan Tuhan. Makanya dengan apa yang Yesus lakukan terhadap Petrus, detik itu Petrus matanya itu tercelik. Wah, dia menyesalnya minta ampun. Sangat menyesal. Nah, dari peristiwa ini Petrus pun juga mengingat ada teman seimannya yang namanya Yudas. Dia tidak sempat bertobat, ya tidak sempat. Kenapa? Detik itu ketika dia merasa bersalah, dia cepat-cepat ambil keputusan salah, bunuh diri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita meruntut sebuah cerita, ada sebuah keputusan-keputusan salah, ada pikiran-pikiran salah, termasuk gambaran tentang Yudas itu adalah pikiran salah yang seketika dia emosional langsung berkata, mati weh. Tuhan ingatkan melalui 2 Petrus 3 ini bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji. Mungkin pada waktu kita membaca ini saudara berkata, Pak, bertahun-tahun loh Pak, saya sudah ngalami peristiwa yang tidak enak. Aku ngalami A, B, C, D, wah rasanya itu membuat kalut. Baru selesai Pak, punya masalah baru lagi Pak. Paulus yang memberikan jawaban dalam surat Ibrani pasal 12, perhatikan. Jadi ayat ini dalam Ibrani 12 saya berkata ini adalah ayat yang istimewa. Kenapa? Tuhan sedang menyatakan kehendaknya atas kita, kita diberitahu siapa kita di hadapan Tuhan. Perkataannya demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah atau mendesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya.
Jadi saudara dan saya ini adalah anak Tuhan. Amin. Seorang anak, seorang pribadi yang diakui, kalau kedapatan kurang sedikit, minimal mesti dijewer. Ayo di sini kita kan masing-masing punya anak. Pernah engkau melihat anakmu misalkan pegang pisau begitu, kemudian pisau itu mulai diginikan, engek, terus saudara gini, oh ya terus, wah bagus, pinter gitu, ada yang gitu. Nah itu orang tua gila itu. Tapi anakmu pegang pisau di atas meja baru ambil, langsung orang tua bilang, enggak boleh. Anak nekat, mau tetap nekat, ngambil, tangannya tampil, plek. Kemudian diberitahu, ini enggak boleh, ini pisau, ini tajam, nanti bisa putus. Anak kecil kan cuma dilongop tok. Pikirannya anak kecil di titik itu apa? Wah mamah galak. Sama engkau yang lagi kena masalah, engkau berkata Tuhan tidak cinta. Engkau didera sakit, engkau berkata Tuhan kejam. Tapi coba ayat ini. Paulus mengingatkan jangan putus asa. Apabila engkau diperingatkannya, orang diingatkan mesti ada salahnya. Itu pasti. Gak mungkin orang baik-baik tiba-tiba diperingati, gak mungkin. Ayat ini sekali lagi berkata Tuhan menghajar. Siapa yang diajar? Orang yang dikasihnya. Makanya hati-hatilah ketika kita mulai dibiarkan. Hati-hatilah kalau kita mulai tidak ada peringatan, semuanya kelihatannya aman. Wape kabeh. Nah itu kita harus hati-hati. Sama kita kalau lagi jengkel kepada seseorang, sudah diajak ngomong baik-baik, tetap nggak bisa. Akhirnya orang itu kalau ketemu dingin, semangat, dah gitu dok. Salah dinengke. Kenapa? Sudah tidak bisa diberitahu. Orang tua pun bisa membiarkan, mendiamkan anaknya kalau anak itu ndablek. Ini paling bahaya. Tapi kalau ada orang tua masih mau ngomel, ada orang tua masih mau menghajar, ada orang tua masih berkatanya nggak enak, karena orang tuamu itu cinta. Loh anak zaman sekarang ini kan beler-beler, beda ya dengan anak zaman waktu kita masih kecil. Anak zaman sekarang diberitahu malah mendelik. Dulu kita diberitahu sama orang tua langsung dingklok, cuma iya pak, iya pak, iya mah, iya pak. Tingkat sopannya tinggi, anak sekarang kan enggak. Kenapa? Mereka merasa pandai. Tapi jangan lupa, orang tua itu jauh punya yang namanya makan asam garam. Sudah melalui banyak hal. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tahu setiap peristiwa apa yang akan terjadi, itu Tuhan tahu. Makanya daripada kita keblinger, daripada kita salah, hajar saja sudah. Tapi lihat, Paulus memberikan perkataan keras, tetapi dia juga memberikan kata penghiburan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Tidak mungkin anak itu orang tua membunuh anak, tidak mungkin. Makanya ada perkataan pepatah, kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepenggal jalan. Rumah orang tua pasti rumahnya anak. Rumah anak, rumahnya anak. Gak ada ngomong, mah, pah, ini rumahku, rumahnya papa juga. Tidak ada. Buktinya apa? Surga yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi coba kalau saudara lagi punya surga di dunia, duit banyak, semuanya banyak,
makmur. Surgamu milik Tuhan bukan? Bukan. Kenapa? Karena kita kaya, karena kita diberkati, kita punya surga dunia, kita bisa lupa sama Tuhan. Ini kan gambarannya sama. Kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepenggal jalan. Ini terjadi di mana? Di Singapura. Singapura dulu untuk orang tua yang di atas 60 tahun tidak boleh kerja. Tapi suatu hari ada sebuah peristiwa yang besar. Hari itu masih Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Ada anak bersama menantunya diserai harta orang tua, bapak ibunya kaya. Begitu sudah diterima, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, kedua orang tuanya diusir oleh anaknya dan menantunya. Orang tuanya membambung, menggelandang. Padahal di Singapura ini kan adalah negara yang paling minim orang-orang yang menggelandang. Didapati sakit, kemudian ketahuan oleh pemerintah. Ditanya, kamu rumahnya di mana? Kami sekarang sudah tidak punya rumah. Dahulu rumahmu di mana? Oh, di jalan ini. Loh, itu kan kelompok rumah orang kaya. Iya, kami dahulu kaya. Kok sekarang habis? Harta kami serahkan kepada anak menantu. Terus anak menantumu di mana? Masih di rumah itu. Kok kamu di sini? Wah, berita ini sampai kepada Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew marah besar, harta semua disita, dikembalikan lagi kepada kedua orang tua ini, anaknya dihukum penjara. Dan sejak hari itu diberikan satu izin baru. Setiap orang tua yang masih bisa berjalan, yang masih bisa bekerja, dipekerjakan di semua sektor. Entah itu tukang sapu jalan, entah itu di restoran, entah itu di supermarket, entah itu di mall. Kenapa? Harus tetap produktif. Banyak kasus orang tua mencoba meremok ke anak, tapi yang didapat apa? Sesuatu yang jelek. Ngomong yang jelek soal orang tua. Ngomong yang jelek sesuatu yang tidak berguna. Kadang-kadang anak itu gak pernah memikirkan bagaimana dulu ibu waktu nimang. Waktu usia 1 bulan, 2 bulan kau ditatai. Kalau engkau mungkin badannya panas, dipuk-puk, dikompres, dilus-lus sampai besar. Gede-gede kurang ajar. Tuhan kita ini kurang apa? Tuhan akan mengingatkan, Tuhan akan menghajar, Tuhan akan nyelentik. Tapi dia memperlakukan kita ini seperti anak. Jadi hal yang pertama ini Bapak Ibu, Tuhan ingatkan, kalau engkau mau menerima kesempatan, engkau bisa pulih. Jangan putus asa, katakan amin. Semangat. Kenapa? Didikan Tuhan tidak membunuh. Didikan Tuhan itu tidak mencelakakan. Makanya Paulus dalam surat Korintus pun berkata, duka cita yang datang dari Allah mendatangkan pertobatan. Tetapi duka cita yang datang dari dunia membawa kematian. Ya, saya pernah ngalami itu. Duka cita yang datang dari Allah membawa pertobatan, sehingga hari ini saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Ada teman-teman saya mengalami duka cita dari dunia, diingatkan berulang kali, tetap tidak bertobat. Ujungnya apa? Mati. Matinya di mana? Di dalam penjara Nusa Kambangan. Jadi kalau kita bisa memahami ini ya, kita tidak berputus asa, kita bersemangat. Oh iya ya, Tuhan sungguh baik.
Makanya untuk itu yang kedua, Petrus memberikan arahan. Kita punya iman, kita punya kasih karunia. Yang menjadi pertanyaan, paham nggak kita mempunyai iman itu tujuannya apa? Makanya bagi kita semuanya yang hari ini ingin pulih, yang kedua kita harus memahami tujuan iman kita. Banyak kita orang-orang percaya di dalam Tuhan, waktu ditanya, apa sih tujuan imanmu? Yang lagi sakit berkata, supaya saya sembuh, Pak. Apa sih tujuan imanmu? Oh, hidupku diberkati Tuhan. Tujuan imanmu apa sih? Supaya aku dapat jodoh. Ada ya orang-orang cari jodoh di dalam gereja. Termasuk ada loh orang-orang yang sekolah Alkitab, cari jodoh di sekolahan Alkitab, di sekolah teologi. Karena apa? Wah, dadi bojo pendeta enak. Sekolah Alkitab. Firman Tuhan dalam ayat 9 berkata demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3, yaitu keselamatan jiwamu. Ini. Jadi kalau Bapak Ibu diberi pertanyaan, kamu jadi orang Kristen, apa tujuan imanmu? Dijawab dengan tegas, keselamatan jiwa. Loh Pak, katanya kalau jadi orang Kristen sudah langsung selamat. Betul. Kalau hari ini saya terima Yesus, nanti sore apa besok mati, saya pasti selamat. Tapi yang jadi masalah, saya kembali menerima Yesus itu di usia 35 tahun. Hari ini saya 61 tahun, saya masih hidup. Keselamatan awal seseorang terima Yesus, yang diselamatkan adalah roh. Ya, unsur saya kan jelas, roh, jiwa, tubuh. Rohnya Paulus Aribudiono, jiwanya Paulus Aribudiono, tubuhnya Paulus Aribudiono. Saya terima Yesus, roh saya selamat. Tapi karena saya masih hidup, ini Tuhan sedang mengerjakan keselamatan jiwa. Jadi proses keselamatan adalah roh hari ini pasti selamat, jiwa sedang, tubuh akan. Nah hari ini saya bersama saudara ini sedang dibawa kemana? Satu tujuan mulia, yaitu keselamatan jiwa. Kenapa harus keselamatan jiwa? Karena jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Dan Bapak Ibu perlu tahu, 3 unsur jiwamu ini sing paling angel, paling angel. Nah Tuhan sedang mengerjakan ini bagian yang sulit. Pikiran, perasaan, kehendak. 3 unsur ini harus ditaklukkan di bawah kaki Yesus, supaya apa? Kita nanti bisa diterima di dalam surga. Nah tentang bicara soal keselamatan jiwa, kita bingung. Tapi ternyata pendahulu kita para nabi pun juga bingung. Sehingga mereka menyelidiki tentang keselamatan yang menyangkut jiwa. Ya saya tuliskan, ternyata ini bagian yang paling sulit diatur, sehingga dilakukan proses penaklukan jiwa agar kita ini bisa menang. Saya beri contoh ya, gampang nih contohnya. Ini mimbar. Kemudian petugas yang memberikan jadwal mimbar, kan jelas, itu dilakukan sebelum hari H. Jadi ini sekarang bulan April, untuk penjadwalan Mei itu sudah dirancang, diatur, digaduk-gaduk. Oke. Misalkan di sini ada 3 singer, si A, si B, si C. Sudah toh dijadwal. Nanti ada yang ngomong, kenapa harus si A?
Kenapa harus si B? Kenapa harus si C? Nah terus maunya yang gimana? Oh harusnya yang D, E, F. Oke, kita ganti D, E, F. Nanti ada ngomong lagi. Kenapa harus yang D, kenapa harus yang E, kenapa harus yang F? Pengatur jadwal itu mumet. Ini manusia. Kemudian misalkan kita berkata, gedung ini kita cat semuanya dengan warna abu-abu. Nanti si B berkata, Pak jangan abu-abu, peteng. Oke kita ganti warnanya cat putih. Pak, koyo tempat layat putih kabeh. Oke kita ganti lagi, apa itu? Biru. Gereja kok warnanya biru ya, nggak cocok. Ribut terus. Kenapa? Ini menyangkut pikiran, perasaan, kehendak pribadi. Lah kalau kita pikiran, perasaan, kehendak itu belum seperti pikiran Kristus, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Kristus Yesus Tuhan. Suatu hari kita masuk surga, berduyun-duyun masuk surga. Kemudian melihat surga itu ada taman bunganya. Tiba-tiba di situ ada bunga yang warnanya ungu. Kita komplain, Tuhan, apa enggak bisa bikin warna lain selain ungu? Apa Tuhanmu ganti warna ungu itu jadi warna sesuai dengan hatimu? Inilah dunia, kenapa dunia gonjang-ganjing? Anda baca di dalam kitab Mazmur. Yuk kita baca dulu supaya Bapak Ibu mungkin lebih punya sebuah pengertian. Ini tidak ditampilkan, jadi Bapak Ibu mau tidak mau terpaksa Bapak Ibu harus buka Alkitab. Ya saya katakan terpaksa, kenapa? Karena banyak dari kita sudah tidak bawa Alkitab. Tidak bawa Alkitab tidak apa-apa, kita bawa HP. Bapak Ibu bawa HP, amin. Ada Alkitab elektroniknya? Kita buka Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 pasal 2 maksud saya. Mazmur pasal 2 mulai dari ayat 1. Perhatikan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Itu jawabannya. Kenapa dunia hari ini geger? Amerika yang dahulu adalah sahabatnya Kanada, hari ini ribut. Dulu sahabatnya Inggris, ribut. Sahabat dari banyak negara-negara barat, ribut semua. Padahal Amerika kalau Bapak Ibu lihat di tulisan dolarnya itu ada tulisan yang sangat menarik. Tulisannya apa? We trust God. Sangar loh. Bukan believe, we trust God. $1 ada tulisannya we trust God. $100 ada tulisannya we trust God. $5 ada tulisannya we trust God. Tapi hari ini mereka sedang tidak trust kepada God. Ribut. Indonesia ini makmur Bapak Ibu. Tapi lihat pemerintahan kita ribut terus. Kenapa firman ini berkata mereka tidak takluk kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Allah dan juga melawan Yesus. Itulah sebabnya kenapa Petrus berkata, kamu telah mencapai tujuan imanmu.
Apa itu? Kamu bisa menaklukkan pikiranmu, bisa menaklukkan perasaanmu, bisa menaklukkan kehendakmu. Oh, kita Bapak Ibu kalau jiwa kita ini bisa tek. Wah, sudahlah, kita di sini pasti bahagia semua. Kenapa? Ketemu, halo, puji Tuhan. Wah, ya, kemarin makan enak yuk. Iya, puji Tuhan. Nek podo. Masalah makan. Loh, masing-masing orang punya rasa. Saya senang pedas. Saya punya teman, dia sama sekali tidak suka pedas. Kalau saya lagi makan pedas gini, wah enak marempal. Dia sambil delongok memperhatikan saya, dia ngomong gini, Pak Arif, maaf ya. Lah kenapa? Buat saya orang makan pedas sampai megap-megapi wong goblok. Loh, ini kan masalah rasa. Saya bilang, loh, kue mangan babi ricang kudune paling enak kan nek pedes. Jadi dia sama sekali tidak mau makan pedes. Nasi goreng ya sudah, cuma warnanya merah. Apa kok nasi gorengnya Surapayu nek ketemu wong model ngono, Pak. Tapi ini kan rasa. Nah, kita seringkali memaksakan kehendak kita supaya apa? Seperasaan. Kan enggak bisa. Makanya Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Kristus. Makanya bicara tentang keselamatan jiwa. Wah, ini sulit sekali, enggak masuk akal deh. Makanya perhatikan ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Para nabi, para rasul sampai bingung. Yesus yang jelas Allah, Yesus yang jelas itu pribadi yang sudah sempurna. Tapi dalam surat Ibrani 2 ayat 18 dikatakan apa? Yesus yang membawa kita semuanya kepada kemuliaan disempurnakan oleh Bapa melalui penderitaan. Loh, Tuhan itu kurang apa? Jadi kesimpulannya kalau hari ini kita punya masalah, kita punya problem, kita punya sakit, punya apapun, karena apa? Sedang dibawa dalam sebuah proses kesempurnaan. Yang diproses apanya? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi selama pikiranmu tidak takluk, perasaanmu nggak takluk, kehendakmu nggak takluk, engkau pasti punya masalah. Pak, saya semuanya baik. Jangan lupa, Anda punya keluarga, Anda punya suami, Anda punya istri, Anda punya anak, Anda punya cucu. Yuk kita cek bareng. Kamu nggak masalah, oke. Anakmu masalah nggak? Oh enggak, Pak. Bojomu masalah lah? Iya, Pak, gak masalah. Putu itu proses untuk apa? Membentuk kita. Lah coba kalau anakmu yang punya masalah, ibu bapak langsung haleluya, aku duwe masalah gitu, gak mungkin. Anda punya masalah, anak Anda punya masalah, ibu terutama langsung, kenapa ya Pak? Kok masih masalah ya Pak? Tak jawab. Di antara keluargamu mesti ono sing angel, segitu aja. Amin apa amin?
ada yang angel. Loh saya ini loh cuma bertiga, saya, istri saya, anak saya Michael. Apakah Michael itu segendak seperti saya? Beda. Oh, kalau saya ini kan masih pendeta cek-cek, ya wes, Pak Bekti, Bu Susan, kan ada beberapa anak. Bisa semuanya sependapat? Tidak bisa. Bahkan Pak Bekti itu pernah khotbah. Dia berkatanya tuh buat saya cukup ngeri. Saya meyakini saya bisa sampai surga. Tapi saya belum tahu nanti istri dan anak saya bisa atau enggak. Loh ini perkataan hamba Tuhan besar loh Bapak Ibu. Makanya melalui ayat ini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Itu diselidiki terus oleh para nabi, oleh ahli Alkitab, diselidiki, dicari tahu kenapa. Oh, proses kesempurnaan. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini punya problem, apapun masalahnya, yuk bersama-sama kita mulai evaluasi, introspeksi. Pernah suatu hari Bapak Ibu ini di Semarang, ada suami istri, suaminya ganteng, tingginya 185, istrinya cantik, mereka berdua kaya raya, suaminya insinyur, istrinya seorang dokter. Diajak ke gereja, ya abu-abu. Secara khusus istrinya selalu berkata, wah kami ini keluarga sempurna. Kenapa? Punya 2 anak, laki ganteng, perempuan cantik. Wah pokoknya eksklusif. Selalu berkata kami keluarga sempurna. Kami keluarga sempurna. Suatu hari istri ini minggat, saya temui. Minggat itu kira-kira sudah 1 bulan. Saya temui, saya tanya, Cik, kok harus tinggalkan rumah, kenapa? Nangis. Suami saya selingkuh. Loh kok bisa tahu? Iya. Lagi jalan-jalan di Mall Citraland, dari jauh, dia ngelihat ada 2 orang pria wanita sambil gandeng anak usia mungkin 2-3 tahun. Diperhatikan, loh koyo bojoku dekati. Bener bojo, triai. Kah? Oh 2 orang langsung ngibrit lari. Dia pulang nangis, hancur hati. Dan mengambil keputusan minggat. Membawa 2 anaknya. Saya ingatkan, maaf ya Cik, dulu kalau nggak salah kan Cik selalu bilang, kami sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia. Saya bilang harus pulang. Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa berarti Cik kan ikut berbuat dosa kepada suami. Butuh waktu 3 bulan untuk dia bisa pulang. Di rumah neng-nengan, tidak mau melayani suami. Saya konseling, saya bilang, kalau kamu tidak mau melayani suamimu dengan baik, suamimu pasti hilang. Ini masih suamimu yang sah. Lakukan yang terbaik. Butuh waktu 1 tahun. Apa yang dilakukan? Berdoa, puasa. Berdoa, puasa, rajin ibadah. Tiba-tiba suaminya yang sudah tidak peduli ngomong gini, aku mau ngecat rumah, kamu kepingin warna apa?
Si istri lapor pada saya, suamiku kok tiba-tiba mau ngecat rumah. Suruh dicat aja nggak apa-apa. Rumah dicat, 3 bulan kemudian dia pulang. Sejak hari itu si istri ini mulai takluk kepada pikiran Kristus, bukan lagi pikiran pribadi. Kita ini mengalami satu proses. Banyak dari kita Bapak Ibu, maaf ya, tidak memahami tujuan iman kita. Sehingga waktu kita sedang kena masalah, bukan bertobat. Bukannya kita mau datang kepada Tuhan, kita takluk kepada Tuhan. Tambah mampang-mampang. Saya cuma bilang pagi hari ini, prosesmu nanti nggak selesai. Engkau capek, engkau tambah sakit. Ketika engkau sakit, otomatis biayamu mahal. Ketika biayamu mahal, semuanya kacau. Ketika kekacauan muncul, yang terjadi apa? Ya sekeliling rumah tanggamu pun juga masalah. Ini diselidiki terus oleh para nabi. Hari ini kita hidup di dalam zaman akhir. Para nabi itu sudah menemukan jawaban dan kita punya bukti otentik. Ini saya sampaikan. Supaya apa? Pulih. Anda mau pulih? Amin. Ini loh belajar tentang tujuan iman. Taklukkan pikiranmu, taklukkan perasaanmu, taklukkan kehendakmu. Waktu kita punya penaklukan diri, pasti aman. Dan yang ketiga terakhir, ini bagian yang mungkin paling sulit. Melalui surat Petrus, Tuhan kepingin supaya kita ini memiliki yang namanya etika Kristen. Kita lihat ayatnya, ayat 13-15, tolong dibacakan. Sesudah itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Iya. Pesan Petrus kepada sidang jemaat dan kepada kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu, Petrus melalui pesan yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan kepingin supaya apa? Kita punya etika. Kalau di dalam sekolah Alkitab itu ada mata pelajaran etika Kristen. Etika Kristen yang pernah diajarkan oleh Bu Susan ya di sekolah STT, seorang pelayan Tuhan wanita tidak boleh pakai apa ini namanya? Rok ya. Itu enggak boleh di atas dengkul, enggak boleh. Harus di bawah dengkul. Itu seorang pelayan wanita. Seorang pelayan wanita tidak boleh pakai lipstik, apalagi menor begitu. Tidak boleh pakai ini apa gitu sini, buat alis itu enggak boleh. Enggak boleh pakai bulu mata yang gini. Nah, itu enggak boleh. Itu Bu Susan memberikan aturan itu. Tapi hari ini rupanya banyak sekali yang mulai pudar. Terus kemudian apa lagi? Banyak sekali hari ini anak-anak Tuhan masih pergi ke orang pintar. Padahal Rasul Petrus berkata, Pak, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Nah 3 ayat ini Bapak Ibu, ayat 13 dan 14, 15 ini bicara etika. Orang kalau kepingin mempunyai sesuatu pengharapan yang terjawab, orang itu harus punya etis. Etis itu dikatakan apa tadi? Coba ayatnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus. Ini etika. Nah, etika yang dimaksudkan oleh Tuhan itu kan berjalannya setiap hari. Selama kita tidak beretika,
kita harus bayar mahal. Apa tadi? Penderitaan, masalah. Nah, ada sekolah etika, ini secara yang umum, namanya John Robert Power. Itu sekolah kepribadian, pengembangan diri. Anda tahu, kalau orang jalan, saya kan kalau jalan kan gini, ini saya jalan normal itu saya seperti ini. Tapi kalau sekolah pengembangan diri atau etika yang diberikan oleh John Robert Power, jalan tuh harus gini. Ganteng ya. Tapi saya setiap hari suruh begini terus. Koyo peragawan malah ki pendeta nih. Untuk bisa seperti ini butuh waktu yang namanya 21 trek 90. Artinya apa? Selama 21 hari saya harus model jalannya seperti itu. Kalau ketemu orang saya nggak boleh gini, nggak boleh. Gitu. Untuk bisa sempurna 90 hari. Jadi kalau saya sudah belajar 21 plus 90, saya akan jalannya pasti begini terus. Nggak model gini, nggak. Anda tahu untuk jalan begini bayarnya berapa? 35 juta. Melaku tok. Ini duduk. Kita duduk kan seperti itu. Salah. Perempuan kalau duduk harus gini. 20 juta, kon linggih tok 20 juta. Cuma gini tok. Kalau mau berdiri, duduk enggak boleh gini Bapak Ibu. Duduk harus begini, kakinya harus disilangkan begini. Naik Bapak Ibu duduk dengan model begini, vedok. Coba bayangkan, ini duduk. Makan nggak boleh gini makan, apa nih? Nggak boleh. Makan harus gini, duduknya gini, tangan begini, ambil sendok nggak boleh bunyi klinting, harus gini, set. Saya suruh begini mati nom Bapak Ibu. Saya makanya sudah glek, semenit rampung. Ini enggak, podo-podo sak porsi 5 menit. Anda tahu table manner bayarnya berapa? 35 juta. Mangan mlaku linggih 110 juta. Itu John Robert Power. Sekolah etika itu mahal. Ini hanya cara jalan, termasuk para singer. Oh, poneh wedok ngene. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Turun. Terus yang benar gimana? Ini kalau John Robert Power loh. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kon ngadeg ini setengah jam keju. Kan ada yang ini, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini etika begini aja sudah setengah mati. Tuhan menuntut etika kita apa? Pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Anda tidak boleh pergi ke orang pinter, Anda tidak boleh ke dukun, Anda tidak boleh sembahyang, Anda tidak boleh begini, itu aturan agamawi. Terus gimana? Anda harus berdoa dengan kusuk, tanpa sarana yang lain. Itu ayat 13. Kemudian yang dituntut oleh Tuhan lagi apa? Sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Kapan? Pada waktu kamu bodoh. Jadi waktu kita melawan, kita sedang tidak mau tunduk, Tuhan ngomong, bodoh.
Dan yang paling susah yang ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seluruh. Makanya pelayan Tuhan ini kan dituntut. Apa yang dituntut? Tidak boleh ngerokok, tidak boleh punya istri simpanan, tidak boleh pornografi, tidak boleh nonton film-film BF, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi coba Bapak Ibu ingat, ketika gereja memperlakukan sebuah aturan yang ketat, kalau kita sedang tidak memahami etika Kristen, kita pasti marah. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan memberikan aturan yang keras? Bapak Ibu perlu tahu, pelayan mimbar itu akan muncul yang namanya impartasi. Impartasi, nular. Jadi kalau seorang pelayan mimbar punya perasaan benci, benci itu bisa nular kepada Bapak Ibu. Pelayan Tuhan melakukan pelanggaran ketidakkudusan, itu akan nular. Dan ketika penularan itu terjadi, yang pertama bermasalah siapa? Orang yang sedang melayani. Itu yang pertama bermasalah. Loh, hari ini loh Bapak Ibu perlu waspada seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak anak-anak kita di luar sana itu melakukan pelanggaran. Di Semarang itu terjadi yang namanya hal-hal yang sangat mengerikan. Kenapa? Ada banyak peristiwa yang tanpa sadar diupload. Siapa mereka? Anak SD, anak kelas 1, kelas 2 SMP. Maaf kata ya, sampai ada foto telanjang, sampai ada foto-foto yang tidak senonoh. Waktu orang tuanya datang, dipanggil gurunya, mereka bingung, kok iso? Coba bayangkan. Kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak paham. Tapi mulai dari kita, Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Melalui peristiwa yang dimana Tuhan memberikan penyelesaian, dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan ingatkan, meskipun kamu ada masalah, yuk jangan berputus asa. Yuk tetap semangat. Yuk sekarang kita bersama-sama pahami tujuan iman. Yuk kita bersama-sama belajar etika Kristen, mahal. Tapi Anda yakin ketika Anda lakukan itu, Anda bisa tiba-tiba pemulihan itu muncul satu persatu. Anda hari ini butuh apa? Nanti Tuhan akan memberikan jawaban. Anda yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaannya. Income, Tuhan akan beri income yang melimpah. Termasuk Anda yang sedang butuh kesehatan, Tuhan beri kesehatan yang prima. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersama-sama berkata, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Kau aman
kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus dosaku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mendapat kepastian yang baru. Setitik harapan yang Tuhan sudah nyatakan mengarahkan kepada kami semua satu jalan kebenaran dan satu jalan kehidupan.
Kami percaya Tuhan, waktu kami melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, pemulihan besar terjadi atas hidup kami semuanya. Karena hari ini kami tahu kami sedang masuk di dalam proses kemuliaan kekal yang Tuhan sedang nyatakan dan kerjakan. Mampukan kami Tuhan, mampukan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar akan bersama-sama memberikan korban syukur kami melalui setiap keuangan, melalui setiap rupiah yang kami miliki. Tuhan berkati untuk kami yang memberi. Berkati untuk sidang jemaat-Mu yang belum sempat memberikan yang terbaik. Memberkati Tuhan untuk petugas kolektan yang menjalankan. Tuhan berkati dengan berkat sepenuh. Dan Tuhan memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan nyanyikan lagu Kali Ini Ku Mau Iring Tuhan. Ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Ada persembahan pujian dari WBT Temanggung. Mari bersilakan. Ku
Puji Tuhan, itulah persembahan dari wanita GBT Temanggung ya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Lilis Bidayani. Oh ya, selamat ulang tahun Bu, Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua Ibu Sofi, Civivi. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Puji Tuhan, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Lilis dan juga Ibu Vivi. Tuhan memberkati. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Dan kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah kasih setiamu melimpah. Bahkan melalui kebangkitanmu dari antara orang mati, kami diberi secercah harapan yang baru. Setitik harapan karena kebangkitan Tuhan. Dan kami diarahkan, kami dibekali dengan kebenaran yang sejati. Dan biarlah Tuhan ini kami boleh melakukannya dengan benar. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kami menyerahkan Tuhan akan sidang jemaat-Mu yang sakit. Mereka yang mengalami kelemahan, mereka Tuhan yang tidak sempat hadir karena permasalahan atau keluar kota. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya kembali mereka bisa berkumpul, hadir bersama-sama untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Kiranya Tuhan menolong, menjagai mereka satu persatu, bahkan membekali dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan, Kau mencukupkan segala pembiayaan yang diperlukan, sehingga kami sebagai orang tua tidak merasa kebingungan, tetapi Tuhan mencukupkan dengan cara yang ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, para duda, janda dan fakir miskin. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan penghiburan atas mereka semuanya. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang memerlukan usaha pekerjaan, Tuhan berikan dengan keajaiban. Yang sudah berusaha, Tuhan beri kelancaran, kesuksesan, sehingga Tuhan kami boleh mempermuliakan nama-Mu melalui setiap keuangan yang kami miliki. Berdoa Tuhan untuk rekan kami Ibu Vivi, berdoa untuk Ibu Lilis yang berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan turun bekerja mengalir, kesehatan, kekuatan, panjang umur, bahkan berkat buat keluarga mereka masing-masing. Terima kasih dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya